Maaf. Ya. Baik, kami persilakan berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, selesai. Baik, Bapak Ibu semua. Acara hari ini adalah acara yang kita nantikan bersama dalam setiap kegiatan aktivitas LK yang tentunya kita semua cinta lingkungan dan cinta konservasi yang harusnya dan menjadi kewajiban kita untuk selalu melakukan perubahan dan perbaikan di Kota Balikpapan khususnya. Baik, Bapak Ibu semua, kita langsung saja ke narasumber pertama yaitu Pak Aris Broto. Kepada Pak Aris kami persilahkan. Silakan Pak Aris, monggo. Terima kasih Pak Ferry. Apakah suara Ya, saya terdengar dengan jelas? aman, 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 aman. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam. selamat siang, Waalaikumsalam Bapak Ibu. warahmatullahi Salam sehat, salam lestari, salam lentera konservasi Nusantara. Izin Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya selaku salah satu pengurus selain Pak Lukman, izin nanti menyampaikan tentang integrasi lentera konservasi Nusantara, baik itu untuk sekolah, untuk guru maupun untuk peserta didik. Saya akan share screen. Terlihat ya Bapak Ibu ya, sudah ya? Aman, aman terlihat Mas. Baik. Oh ya Mas, mungkin perlu dicatat bagi teman-teman. Di akhir kegiatan ini ada kuis ya. Yang jadi materi-materi disampaikan tolong disimak dengan baik. Lanjut Mas. Siap, baik. Terima kasih Pak Ferry. Baik Bapak Ibu, integrasi Yayasan Lentera Konservasi Nusantara ke Sekolah Adiwiyata, di mana Yayasan Lentera Konservasi Nusantara memiliki kesempatan untuk mengintegrasikan program-program lingkungan ke dalam lingkungan pendidikan Sekolah Adiwiyata. Mungkin pada kesempatan-kesempatan sebelumnya Pak Lukman telah menyampaikan ya terkait visi misi Lentera Konservasi Nusantara. Nah, di sini kemungkinan saya akan sedikit membahas sedikit terkait visi misi itu, lalu nantinya saya akan masuk ke integrasinya terkait program Lentera Konservasi ke depan. Ini ya Bapak Ibu, salah satu pendiri Lentera Konservasi, ada Ibu Nenden, ada Ibu Lydia, ada Ibu Nurul, ada Pak Lukman, dan saya sendiri. Dan saat ini Alhamdulillah banyak sekali militan-militan yang bergabung untuk setiap kegiatan Lentera Konservasi, termasuk Pak Ferry ini dan teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang selalu siap ikut bergabung di kesempatan kegiatan Lentera Konservasi Nusantara. Nah, misinya apa Bapak Ibu? Misinya yaitu menjadi wadah gerakan dan kampanye berbasis konservasi dan lingkungan dalam rangka edukasi dan penerapan masyarakat yang ramah konservasi dan lingkungan. Saya cepatkan sedikit ya. Lalu misinya yaitu meningkatkan kapasitas SDM dan edukasi tentang konservasi dan lingkungan. 2, mewadahi program aksi kegiatan lapangan konservasi dan lingkungan, turut serta dalam mendorong kampanye aksi perubahan tentang konservasi dan lingkungan, mendorong percepatan kawasan ramah lingkungan baik instansi sekolah dan masyarakat. Nah, kegiatannya yang sudah pernah kita lakukan, Bapak Ibu, kita ada kunjungan ke sekolah atau ke kawasan ramah lingkungan, nanti ada pelatihan lingkungan, ada pembinaan lingkungan, lalu ada kegiatan Hari Lingkungan Hidup, aksi dan kunjungan ke kawasan pendidikan lingkungan hidup, ada kampanye Hari Lingkungan Hidup, ada kampanye konservasi lingkungan, dan mewadahi MOU dan kerjasama dengan pihak lain. Jadi nanti Bapak Ibu guru, kepala sekolah, sekolah-sekolah yang
tergabung dalam Lentera Konservasi yang belum melakukan MOU nanti bisa melakukan MOU dengan kami. Lalu melakukan kegiatan dengan pihak lain untuk komunitas sekolah LK dan sudah beberapa kali ya Bapak Ibu kita lakukan, lalu mendukung program P5 yang berkaitan dengan konservasi. Ini ada beberapa kegiatannya, Clean Land, Clean Air, dan Clean Water. Ya Bapak Ibu, ini ada contoh-contoh kegiatan yang udah kita laksanakan dan kemungkinan akan tetap kita laksanakan ke depannya yang kita sesuaikan dengan hari-hari besar lingkungan hidup, baik nasional maupun internasional. Nah, misi misi kita ke depan yaitu kemitraan, edukasi, lingkungan, dan pertumbuhan. Itu Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu. Salah satu upaya Lentera Konservasi eh, saat masih masih panas-panasnya terkait kombel ya Bapak Ibu. Kemarin saya mencoba Lentera Konservasi Nusantara ini saya daftarkan ke kombel yang ada di PMM dan alhamdulillah Lentera Konservasi saat ini udah terdaftar di dalam kombel yang ada di PMM. Dulu euforianya setiap ada kegiatan itu kombel atau organisasi itu harus masuk ke dalam PMM. Nah, saya berpikir saat itu, bagaimana saat nanti teman-teman ngikuti kegiatan Lentera Konservasi, mereka akan dapat dari kita sertifikat dan sertifikat itu nanti bisa digunakan oleh Bapak Ibu guru semua. Nah, namun ternyata sekarang faktanya tidak harus masuk ke dalam kombel, tidak masuk dalam PMM organisasi itu juga tetap bisa gitu berlaku sertifikatnya. Tapi ya alhamdulillah saat ini LK itu terdaftar di dalam aplikasi PMM ya Bapak Ibu platform Merdeka Mengajar. Nah, benefit yang nanti didapat oleh Bapak Ibu guru itu salah satunya jika mengikuti kegiatan dari Lentera Konservasi Nusantara yaitu sebagai pengembangan diri. Yang pertama mentorship, nanti guru guru dapat menjadi mentor dalam mengeksplorasi minat lingkungan dan pengembangan keterampilan kepemimpinan. Lalu eh, guru juga dapat melakukan kegiatan kolaboratif bekerja sama dengan guru untuk mengembangkan proyek-proyek konservasi lingkungan. Jadi nanti terkait konservasi mungkin Pak Lukman ya yang lebih paham dan kita sudah beberapa kali bekerja sama dengan berbagai pihak terkait konservasi. Lalu kesempatan pembelajaran tentunya ya Bapak Ibu berpartisipasi dalam pelatihan dan seminar yang memperluas pemahaman tentang konservasi. Nah, nanti juga akan disampaikan oleh Pak Lukman. Lalu dukungan berkala atau alternatif nih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mungkin nanti saya juga dengan pengurus akan berkomunikasi bahwa Lentera Konservasi itu harus dibuat programnya sehingga Bapak Ibu guru nanti dapat menjadikan acuan nanti saya mau nih di apalagi ya Bapak Ibu guru yang sekarang yang ASN ya ASN itu terutama dia mengerjakan kinerjanya sekarang menggunakan PMM ekinnya itu ada di PMM. Nah, nanti mungkin kami akan bersama dengan pengurus akan membuat program sehingga Bapak Ibu bisa memasukkan programnya itu ke dalam RHK Bapak Ibu seperti itu. Jadi sertifikat yang Bapak Ibu benar-benar bisa bermanfaat gitu, bisa digunakan sebagai pemenuhan RHK. Pengembangan diri murid, jadi yang didapat oleh murid adalah pendidikan lingkungan, memfasilitasi pengembangan pengetahuan dan kesadaran lingkungan di antara murid melalui kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler. Semoga saja kalau di SD sudah ya, mudah-mudahan nanti ada di SMP dan di SMA atau SMK, semoga saja nanti Lentera Konservasi ini bisa masuk ke dalam ekstrakurikuler yang ada di sekolah gitu. Lalu keterlibatan aktif mendorong partisipasi murid dalam proyek-proyek konservasi yang merangsang kreativitas dan tanggung jawab sosial. Lalu ada penanaman nilai, menanamkan nilai-nilai keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan melalui pembelajaran praktis dan diskusi tertuju. Nah, di sini Bapak Ibu, selain untuk siswa, nantinya dokumentasi-dokumentasi ini tentu sangat
bermanfaat bagi sekolah-sekolah yang ini lagi rame-ramenya akan penilaian adiwiyata tingkat provinsi, adiwiyata tingkat nasional, dan adiwiyata tingkat mandiri. Dan satu lagi perpanjangan untuk adiwiyata yang sudah mandiri di tahun 2019 itu akan wajib melakukan perpanjangan, karena jika tidak melakukan perpanjangan akan dikembalikan ke kota kalau tidak salah. Nah, mohon maaf ya Bapak Ibu sedikit karena saya ada pengalaman sebagai tim verifikator, tim penilai di Dinas Lingkungan Hidup. Nah, jadi insya Allah sedikit banyak saya tahu. Nah, integrasi konsep sekolah adiwiyatanya. Nah, Lentera Konservasi itu menyediakan pelatihan lingkungan Bapak Ibu yang tentunya nanti dokumentasi ini pasti akan sangat bermanfaat untuk pemberkasan sekolah adiwiyata atau GPBLHS di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Lalu ada penyusunan program pemenuhan folder bukti. Nah, buat rencana pendidikan berkelanjutan yang terintegrasi dalam nilai-nilai sekolah adiwiyata. Nah, jadi Bapak Ibu bisa dokumentasi ini nanti dimasukkan ke dalam pemenuhan folder bukti yang ada di program GPBLHS. Nah, itu kalau tidak salah pada poin folder 11 sampai poin folder 15 kegiatan kita itu bisa dimasukkan Bapak Ibu. Lalu manfaatnya peningkatan kualitas pendidikan, keterlibatan aktif, penghargaan dan pengakuan. Ya, tentunya mudah-mudahan dengan berkas yang kita kegiatan yang kita lakukan bersama-sama tentunya dapat membawa sekolah Bapak Ibu menuju sekolah adiwiyata tingkat nasional, mandiri, bahkan tingkat Asia. Itu biasanya Bu ada Bapak Ibu ya ada itu sekolah Eko Asian kalau tidak salah namanya. Lalu keberlanjutan pemantauan dan evaluasi, penyegaran dan inovasi tentunya nanti kita akan melakukan kegiatan-kegiatan dan yang inovatif. Nah, dukungan dari LK apa saja Bapak Ibu nanti kita akan menyediakan pelatihan kepemimpinan, resource sharing atau memfasilitasi akses ke sumber daya lingkungan, lalu kemitraan seperti itu. Pentingnya konservasi sumber daya alam yaitu sebagai awareness ya Bapak Ibu. Makanya di dalam penilaian adiwiyata itu dia ada dua, konservasi air dan konservasi energi. Itu ada dalam folder penilaian sekolah adiwiyata. Awareness, kesadaran akan pentingnya konservasi sumber daya alam ditumbuhkan melalui program pendidikan dan seminar yang difasilitasi oleh LK. Sustainability, pendidikan berkelanjutan terhadap kegiatan konservasi dan gaya hidup yang bersahabat dengan alam menjadi landasan utama program ini. Terus aksi, ya Bapak Ibu, tentunya banyak sekali aksi-aksi yang dilakukan oleh LK, yaitu aksi langsung dalam bentuk kegiatan konservasi dan rehabilitasi lingkungan yang dilakukan oleh warga sekolah sebagai bentuk kepedulian nyata. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu sedikit integrasi peran Lentera Konservasi Nusantara untuk sekolah, untuk guru, dan untuk peserta didik tentunya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Pak Ferry. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Aris. Wah, ternyata dengan mengikuti LK kita banyak mendapatkan kelebihan ya. Di sisi Betul, lingkungan, betul. guru dan siswa juga mendapatkan manfaat. Selain itu juga di LK juga mendapatkan pelatihan dan seminar-seminar, Mas Aris ya. Ya, betul, betul. Ya, apalagi bagi yang ASN, ternyata kegiatan kita tercover itu di RHK untuk di PMM. Ya. Nah, sangat luar biasa ya. Semoga nanti di Ya. semester 2 RHK Bapak Ibu yang ASN udah ada tuh sertifikat LK-nya gitu. Aduh, mantap, 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 mantap. Baik, untuk pertanyaan tanya jawab disimpan dulu Bapak Ibu ya. Kita akan bersiap ke narasumber kedua yaitu Pak Lukman. Jadi ya apabila ada pertanyaan di sesi pertama ini ditahan dulu ya. Kita akan ke narasumber kedua yaitu Pak Lukman Riyadi dengan materi mengenal konservasi di Kota Balikpapan. Kepada Pak Lukman kami persilahkan.
Ya, terima kasih Silakan. Ya, moderator. Bentar, siap. saya screen. Oke, terbaca ya. Aman, Mas, aman. Oke, terima kasih. Suara soundnya Mas, Assalamualaikum. soundnya Mas Lukman. Oke, sudah sekarang? Sip. Sudah, sudah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Puji warahmatullahi syukur wabarakatuh. atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkah dan limpahannya. Hari ini kita eh, kembali hadir di kegiatan ketiga LK dalam rangka Hari Hutan Internasional ya. Jadi memang Hari Hutan Internasional itu masih tanggal 21 Maret ya, sekitar akhir Maret, tetapi mungkin kita akan vakum dulu ketika Ramadan biar teman-teman juga fokus, kemudian kita juga beberapa ada kegiatan di masing-masing gitu ya. Nah, saya akan share Bapak Ibu beberapa konservasi yang ada di sekitar kita. eh, Harapannya Bapak Ibu nanti juga bisa mentransformasikan kepada murid bahwa yang ada di Balikpapan itu ternyata luar biasa dari segi konservasi gitu ya. Dari Bapak Ibu mungkin saya rasa juga mungkin beberapa ada yang belum juga mengunjungi tempat-tempat yang nanti saya akan sebutkan gitu ya. Nah, di sini LK hadir untuk mengenalkan bahwa konservasi-konservasi yang ada di Balikpapan itu nanti mungkin suatu saat kita akan kunjungin semua gitu, beberapa lah ya. Kalau semua mungkin sulit gitu ya. Jadi adapun juga kegiatan di dalamnya konservasi mungkin siapa tahu kita juga bisa turut andil, minimal Bapak Ibu mengetahui dan tahulah apa saja yang ada di Kota Balikpapan. Oke, jadi kalau ngomongin konservasi, jadi konservasi itu dari bahasa Inggris conservation gitu ya. Jadi intinya adalah lebih ke upaya memelihara apa yang kita punya dengan bijaksana gitu ya. Jadi dengan bersama-sama menjaga, memelihara secara secara bijaksana lah ya. Nah, konservasi itu juga punya lembaga independen Bapak Ibu namanya IUCN. Jadi contohnya juga dia lebih fokus kepada flora dan fauna di internasional. Dia akan merilis biasanya setiap tahunnya apa tanaman yang masuk kategori IUCN dan fauna juga gitu. Nah, IUCN juga nanti terbagi dari tiga juga di dalamnya biasanya rilisnya ada yang tanaman yang sudah benar-benar mau punah, kritis, sama yang berbahaya untuk masuk ke kategori punah gitu ya. Di Kebun Raya sendiri kami punya 40 tanaman yang terancam punah masuk di rilisnya UCN. Nanti kita juga kapan-kapan belajar bersama gitu ya. Nah, kalau ngomongin konservasi, jadi konservasi itu ada yang beberapa pemahamannya itu kita konservasi satwa liar, itu lebih ke satwa ya, satwa fauna, di mana juga keberlanjutan mereka itu didukung oleh ekologi, ya. Ekologi atau ekosistemnya yang membuat mereka hidup, mereka bisa eh, mendapatkan rantai makanannya gitu ya. Jadi semua satwa itu harus kita lindungi, baik yang kecil maupun sampai yang memang punah mau punah gitu ya. Jadi kalau kita dulu belajar di sekolah dasar mungkin rantai makanan gitu ya. Di beberapa hutan lindung dan di kebun raya sendiri itu masih masih banyak yang kita dapatkan itu rantai makanan gitu ya, kayak misalkan dari semut, nanti semut dimakan sama belalang, belalang dimakan sama ular, ular dimakan sama dan segala macam gitu ya, sampai kembali lagi ke tanah lagi. Nah, itu yang makanya kita harus menjaga minimal ekosistemnya. Minimal sekali kita harus paham dan mengerti juga gitu apa aja sih konservasi yang ada di Balikpapan gitu ya. Nah, tadi Mas Aris bilang juga ada konservasi air, itu termasuk juga konservasi sumber daya alam.
itu banyak sekali juga yang dilakukan oleh pemerintah Kota Balikpapan yang notabene-nya nanti ke depannya mudahan kita bisa mengajarkan ke murid kita, ya murid kita juga nanti akan meneruskan perjuangan dari pejuang-pejuang konservasi dari zaman dulu gitu ya. Kemudian ada juga konservasi warisan budaya gitu ya. Jadi warisan budaya itu yang berupa monumen, arkeologi, bangunan, sejarah ataupun landscape dari budaya itu tersendiri gitu ya. Nah, saya ngomongin konservasi itu terbagi dua Bapak Ibu, konservasi in situ sama ex situ. Jadi konservasi in situ itu adalah konservasi flora yang kita menjaga ekosistem dalam habitat aslinya Bapak Ibu agar tetap utuh dan proses kehidupannya itu berjalan secara alami. Nah, kalau konservasi ex situ adalah konservasi yang merupakan buatan manusia Bapak Ibu. Jadi memang ada upaya untuk mengembangbiakan beberapa flora atau fauna yang ada di kawasan in situ gitu. Jadi ketika di kawasan kotanya itu tidak ada in situnya, dia beberapa pemerintah kota juga membuat kawasan ex situ gitu ya. Ini kita contohkan kalau in situ itu kayak hutan lindung Bapak Ibu yang mereka memang tumbuh alami dan memang kita harus menjaga kawasannya gitu. Nah, kalau ex situnya itu kita contohkan kayak kebun raya ya. Jadi kebun raya itu buatan sehingga tanam-tanamannya itu berasal dari tanaman ex situ. Kalau di faunanya itu ex itu seperti kebun binatang Bapak Ibu. Jadi kebun binatang itu juga salah satu konservasi ex situ namanya. Ada ya kalau di Kalimantan Utara tuh ada pemijahan apa namanya kura-kura ya, penyu, konservasi penyu dan segala macam itu termasuk dengan kawasan konservasi yang ex situ atau buatan. Nah, kita beruntung hidup di Kalimantan gitu ya. Kita punya semua kawasan in situ itu, ada hutan lindung, ada taman nasional, ada taman hutan raya, ada cagar alam, ada yang buatan itu ada hutan kota, kemudian ada kebun raya juga. Nah, memang yang paling diakui dan memang dilindungi namanya hutan lindung ya Bapak Ibu, itu SK-nya SK Menteri. Itu adalah upaya pemerintah untuk menjaga kawasan tadi supaya tidak terdegradasi oleh pembangunan-pembangunan masif yang dilakukan gitu ya. Taman Nasional juga itu salah satu upaya dari menjaga kawasan in situ, di mana mungkin dia menjadi hutan sekunder ya, jadi bukan hutan primer. Maksudnya hutan sekunder itu adalah hutan yang mungkin dulunya itu terbakar atau pernah terjamah oleh manusia gitu ya. Kalau hutan lindung itu sama sekali belum terjamah, jadi habitatnya itu memang hutan primer namanya. Jadi masih banyak satwa-satwa langka ataupun fauna yang flora juga yang terdapat di kawasan hutan lindung. Makanya kebun raya itu paling suka itu jalan-jalannya biasa ke hutan lindung karena luar biasa kita di sana bisa mendapatkan tanaman-tanaman yang berkualitas ya. Taman Hutan Raya itu juga kawasan pelestarian juga, kemudian cagar alam. Cagar alam ini dulu kita sebut Suaka Marga Satwa Bu, Bapak Ibu. Kalau zaman saya dulu SD SMP kan kita dengarnya Suaka Marga Satwa, tetapi sekarang diganti dengan cagar alam. Beberapa contoh taman nasional itu seperti Bromo. Kalau di Jawa tuh biasanya gunung-gunung itu sudah masuk di Taman Nasional ya, Taman Nasional Bromo, Dieng, Lauser dan segala macam. Kemudian hutan kota ini beberapa kota juga punya, di mana juga sebutannya juga biasanya Taman Kehati yang diciptakan secara buatan untuk menjaga kawasan juga gitu ya. Kemudian kebun raya, kalau kebun raya itu lebih ke spesies floranya supaya menjaga ketika suatu saat taman nasional, cagar alam atau hutan lindung itu nggak ada gitu. Jadi kebun raya itu semacam museum, sama seperti kebun binatang kalau untuk faunanya ya. Nah ini contoh hutan lindung yang ada di Kalimantan, Bapak Ibu kalau pernah jalan-jalan ke Sangatta itu ada hutan lindung WHA.
Kalau jalan-jalan ke Tanjung Tabalong, saya pernah ke sini juga kemarin. Di perbatasan itu ada namanya hutan lindung Batu Kumpai, itu luar biasa. Kemudian ada hutan lindung Banding, ini rata-rata di Kalimantan Selatan. Kalau hutan raya ini Bukit Suharto ya. Kemudian ada Lati Pelangis di Penajam. Yang terkenal lagi hits tuh sekarang Tahura Sultan Adam yang kita bisa lihat view-nya apa namanya negeri Desawan gitu ya. Jadi yang lagi ngetren itu hutan Sungai Adam. Nah, ini adalah taman nasional, Bapak Ibu. Jadi kalau taman nasional yang terkenal di Kalimantan Timur adalah Taman Nasional Kutai yang area Bontang ya. Di sini kita lihat saya seumur hidup baru sekali ngelihat ulin yang umurnya 1000 tahun, Bapak Ibu. Jadi yang digambar ini adalah ulin yang umurnya 1000 tahun. Nah, bagaimana cara ngitung 1000 tahun? Nah, nanti kapan-kapan kita kita ini kan gitu. Jadi salah satu bentuk wujudnya flora yang masih endemik juga ya. Kemudian taman nasional lain ada Gunung Palung nih semua di Kalimantan semua Bapak Ibu. Betung Kerihung, Bukit Baka, Bukit Raya, Danau Sentarum, kalau nggak salah ini di Kutai nih. Kemudian ada di Tanjung Puting. Kemudian ini beberapa cagar alam yang ada di Kalimantan. Kita ngomong Kalimantan saja. Ada Gunung Raya, kemudian ada Mandor, Gunung Kentawan, Pelumpang dan segala macam. Dan saya belum menjelajah juga gitu ya. Tapi insya Allah sih target saya tahun ini ke Kota Baru, daerah sana juga masih banyak hutan lindung dan jelas saya cari anggreknya biasa di sana. Kalau di pegunungan biasa tinggi itu biasa dapat anggrek kami. Nah ini hutan raya tadi masih Padang Luwai. Ini ada Padang Luwai ini yang terkenal sama anggrek hitamnya. Jadi Bapak Ibu kalau melintasi mau ke Derawan gitu ya, nanti ketemu sama Padang Luwai, mampir Bu, nanti itu banyak sekali anggrek hitam bertebaran di sana. Karena memang di situ pada apa ya? Awal mula dari semua anggrek hitam yang tersebar di Kalimantan Timur tuh rata-rata dari Padang Luwai. Kami pun dari Kebun Raya kemarin juga ngambilnya dari Padang Luwai di sana gitu. Jadi masih habitatnya masih bagus di sana. Ada beberapa juga hutan raya, Teluk Adang, Teluk Apar, Muara Kaman, Pamukan dan segala macam. Jadi luar biasa ya Kalimantan ini masih banyak hutan raya, cagar alam, hutan lindung dan segala macam. Nah kalau kebun raya di Kalimantan itu hanya ada sekitar 7 ya, 7 kebun raya dan tidak semua kota ya, tidak semua punya kota tuh yang punya kebun raya. Karena memang harus punya alasan khusus lah kenapa harus dibentuk kebun raya. Alhamdulillah pemerintah Kota Balikpapan yang masa dulu tuh sangat konsen ya untuk konservasi. Nah, semoga kita juga bisa ke depannya menciptakan generasi-generasi konservasi tadi ya. Ini hutan kota yang ada di kita contohkan di Balikpapan saja ya. Di Balikpapan itu ada hutan kota Telaga Sari yang nanti akan kita kunjungi. Hutan kota Sepinggan, hutan kota Sepinggan ini di dekat pasar Bapak Ibu. Ini hutan kota terkecil di Balikpapan sekitar 1 hektar saja. Kemudian kalau orang teman-teman yang berada di barat itu ada hutan kota Karyangau, ada Margasari, sampai mangrove Margomulyo di situ ada juga. Kalau orang timur itu ada mangrove Tritip. Tritip itu di pantai sekitaran Tritip apa sih namanya Ini pantai juga sudah kita juga mangrove bagus laksanakan. sekali. Margasari, Ini kemudian dari kalau yang sesi di selatan ada awal kita laksanakan di ada Maret. RS Damai. Uh, Nah, kemudian saya mau menjelaskan sedikit, Bapak Ibu. Ini pertanyaan jokes yang sebenarnya simpel saja, tapi kadang orang juga sulit. Satu semester ya Bu ya. Nah.
perbedaan tanaman dan tumbuhan ya. Jadi kalau kita nyebutnya tanaman itu simpelnya adalah segala sesuatu yang kita tanam. Jadi kita ambil saja dari kata kerjanya tanam, menanam gitu ya. Nah, kalau tumbuhan itu merupakan flora alami ya, flora alami dari kawasan in situ tadi. Jadi kalau kita mau menumbuh, nah itu nggak bisa ya. Kita mau menanam di sekolah, ya itu bahasanya baru benar. Nah, banyak penyebutan juga tumbuhan tuh nggak semua itu berupa tumbuhan, jadi beberapa juga tanaman. Nah, saya juga jelaskan sedikit bedanya tanaman-tanaman yang masih alami sama tanaman yang sudah proses namanya hibrid Bapak Ibu. Dia lebih sudah tidak alami lagi gitu ya. Jadi kalau kita bandingkan ini ada durian, kalau durian musangking itu sudah melalui proses hibrid, dia pohonnya itu cuma 4 meter, kemudian buahnya juga lebat dan segala macam. Kalau Durio Julcis itu durian merah kita sebut, ini di kebun raya ada. Kemarin panen, alhamdulillah satu pohon aja itu bisa ratusan buahnya. Itu benar-benar alami ya, benar-benar alami dan dia umurnya ratusan tahun. Itu baru bisa berbuah gitu. Dan kemudian di sini juga punya nama Latin ya. Jadi kalau segala sesuatu yang hibrid biasanya itu tanamannya tidak mempunyai nama Latin yang khusus. Kalau untuk tumbuhan konservasi itu pasti ada yang khusus. Nah, ini beberapa jenis tanaman tadi. Klasifikasinya bahwa tanaman itu ada tanaman bunga, ada tanaman sayur, tanaman umbi-umbian, tanaman obat, tanaman industri. Ya, tanaman industri itu seperti eukaliptus gitu yang ada di IKN dan HTI gitu ya. Hutan tanaman industri. Eukaliptus itu kita buat itu biasanya untuk minyak minyak kayu putih ya. Kalau kulitnya itu biasa untuk bahan triplek. Kemudian juga ada tanaman buah di situ. Nah, ini klasifikasi untuk tumbuhan Bapak Ibu. Ada tumbuhan berbiji, tumbuhan lumut, tumbuhan berbunga, tumbuhan alga, paku-pakuan, dan berbunga. Jadi Bapak Ibu kalau ingin melihat keajaiban flora itu sebetulnya ada juga di Kebun Raya Bogor itu punya namanya Taman Tematik Lumut. Jadi lumut sendiri itu kalau di Indonesia tuh ada 20 jenis Bapak Ibu. Jadi ketika saya di Bogor juga lihat wah luar biasa ternyata untuk lumut saja itu jenisnya macam-macam dan memang lumut ini banyak sekarang lagi banyak dicari juga ya sama aquascaper gitu ya untuk membuat backgroundnya. Nah, kemudian upaya konservasi tumbuhan itu rata-rata pemerintah daerah, provinsi itu akhirnya membuat SK untuk konservasi tanaman-tanaman yang dianggap langka di masing-masing kawasannya gitu. Kita contohkan di Kalimantan Utara itu maskot floranya yang sudah di SK-kan resmi adalah Agathis damara. Ini pohon damar Bapak Ibu, pohon damar itu eh, serbuknya, jadi kayunya kalau kita serut gitu, itu bahan untuk mesiu, untuk peluru-peluru dari TNI gitu ya, untuk obor dan segala macam. Dulu zaman kecil di belakang rumah saya ada ini pohon damar. Biasa biasa kami bercanda-bercanda untuk kayak main dukun-dukunan gitu ya. Jadi mesiunya itu kita taruh di mulut, baru kita simbur gitu apinya. Jadi akhirnya besar seperti itu. Ini juga termasuk kategori kritis ya Bapak Ibu. Nah, kalau di Kalimantan Barat ini meranti lebih ke Sorea stepnosis, step stenoptera ya. Ini termasuk kawasan jenis-jenis meranti-meranti yang meranti merah. Di sana diakui untuk menjadi maskot flora gitu. Nah, untuk Bapak Ibu yang dari Banjar itu pasti sudah sangat familiar dengan tanaman ini ya, buah ini gitu ya. Dia jadikan maskot flora dari Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi buah ini seperti mangga, dia masuk di keluarga mangga, jadi mangifera, namanya mangifera. Ini mangga yang sangat kecil, kemudian juga wah luar biasa manisnya ya.
Dan dia kalau di Kalimantan Selatan itu dijualnya bukan per kilo, tapi per tampah biasanya, per satu tampah atau per biji. Jadi berbeda tipikal penjualnya ya. Untuk tanaman kasturi namanya, mangga kasturi. Nah, sedangkan di Provinsi Kalimantan Timur sendiri itu akhirnya mengambil Selogan Pandurata, nama latinnya itu adalah anggrek hitam, karena memang luar biasa anggrek hitam ini persebarannya di Kalimantan ini juga sangat banyak gitu dan sangat membanggakan ya, karena memang cantik sekali bunga anggrek gitu ya, anggrek hitam nih. Kenapa disebut anggrek hitam? Karena memang dia punya lidah warna hitam ini, Bapak Ibu. Jadi kita tidak fokus kepada hijaunya. Dan satu-satunya flora yang di Indonesia dijadikan film itu adalah anggrek hitam, karena memang dulu pernah diangkat di film Anaconda. Anaconda. Nah, pernah pernah lihat ya. Itu seru ketika mereka berburu orchid itu untuk obat. Nah, penelitian yang ada itu sebetulnya memang anggrek itu termasuk tanaman obat, Bapak Ibu. Sangat berkhasiat. Cuma kan kalau kita melihara anggrek itu sayang kalau kita buat buat obat gitu ya. Buat obat di apa ditumbuk dan segala macam. Sehingga anggrek ini kurang populer untuk tanaman yang berpotensi obat. Tetapi kalau di Yunani sana itu tanaman anggrek ini dijadikan pakan ya. Jadi dimakan Bapak Ibu, di sayur lah ibaratnya. Ada sedikit juga mitos gitu ya, kalau pengen punya anak cewek gitu ya, kita harus makan daunnya yang anggrek muda. Kalau yang laki-laki anggrek tua gitu ya. Itu mitosnya di Yunani. Kalau mitosnya di anggrek hitam, ini mitos saja sih Bapak Ibu. Kalau di adat apa di Dayak itu, kalau anggrek hitam itu mekar, berarti akan ada semacam eh, musibah gitu ya. Musibah ataupun minimal ada masalah sedikit lah di yang pemiliknya gitu. Jadi sebetulnya di Dayak itu juga ketika mekar bukannya senang gitu sebetulnya, lebih ke waduh kok mekar gitu ya. Tapi itu mitos Bapak Ibu. Tidak tidak ada yang ilmiahnya gitu. Nah, kita masuk ke Balikpapan. Jadi Balikpapan itu salah satu kota yang cukup konsen di dunia konservasi. Saya juga berharap nanti dari dulu kita juga sudah mengharamkan tambang Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu guru yang baru atau yang baru mengajar di Kota Balikpapan, bahwa pemerintah Kota Balikpapan itu satu-satunya kota yang tidak melegalkan tambang. Jadi ketika ada tambang liar itu pasti silakan aja lapor, itu pasti akan ditindaklanjuti. Kemarin terakhir itu juga ada di tahun 2022 nggak salah, ada laporan tentang tambang ilegal langsung disikat habis oleh pemerintah kota. Jadi sangat konsen untuk lingkungan. Cukup konsen ya Bapak Ibu. Meskipun kita masih juga banyak kekurangan ya Bapak Ibu, tetapi kalau saya sendiri sih cukup bangga dengan Balikpapan, dengan konservasinya gitu ya. Di sini kita akan membahas tumbuhan yang ada di Balikpapan, fauna, kemudian Mas Aris tadi nyinggung tentang sumber daya air, kemudian kita akan jelaskan juga hutan lindung dan hutan kota gitu, hutan kota yang mungkin tidak semua kota juga punya hutan kota gitu. Kita punya hutan kota tuh cukup banyak Bapak Ibu, 20 gitu punya sekitar 15 sampai 20. Sedangkan di kota lain itu aja satu saja tidak punya gitu. Yang kita fokuskan kepada apa namanya pelestarian tanaman dan flora gitu ya. Nah, untuk tumbuhan Bapak Ibu tolong diberitahu kepada siswa ataupun guru yang lain, nanti juga dimasukkan dalam pembelajaran. Insya Allah di semester depan itu buku PKLH itu akan memuat tentang jahe Balikpapan. Jadi beberapa narasumbernya itu sudah ke saya kemarin, dan saya sangat senang ketika jahe Balikpapan ini dimasukkan dalam materi pembelajaran lingkungan hidup di sekolah masing-masing. Jadi jahe Balikpapan itu diresmikan di tahun 2022 itu sebagai identitas flora Kota Balikpapan. Jadi berpuluh-puluh tahun kemarin kita hanya cukup kagum dengan jahenya, tetapi kita juga tidak punya Kota Balikpapan punya
flora identik. Akhirnya kami dari Kebun Raya mengusulkan kepada pemerintah kota, Pak, di ini kalau bisa Jahe Balikpapan aja. Alhamdulillah kami diterima baik, di suratnya juga dipermudah, SK-nya kami berjuang untuk itu, dan akhirnya di tahun 2022 kami mensahkan bahwa identitas flora Kota Balikpapan adalah Jahe Balikpapan atau Etlingera balikpapanensis. Nanti kita akan bahas lebih detail ya. Nah, ini tadi kenapa alasannya Jahe Balikpapan itu dijadikan maskot flora? Karena memang penemunya, jadi memang jahe Balikpapan ini adalah jahe satu-satunya yang ada di dunia, Bapak Ibu. Dan itu dibuktikan oleh jurnal ilmiah dari penemunya, yaitu Axel Dalberg Paulsen. Dia dari Denmark. Dulu 2006 dia masuk ke hutan lindung Sungai Wen. Ini belum ada kebun raya. Kemudian dia tuh lebih penelitiannya lebih ke Zingiberaceae, jadi ke jahe-jahean. Dan akhirnya dia menemukan jahe Balikpapan tadi. Kemudian dia publikasikan, ternyata di negara lain, di provinsi lain di dunia itu tidak punya yang sejenis. Jadi sehingga sudah bisa dideklarasikan bahwa ini satu-satunya yang ada di dunia. Nah, sebetulnya Etlingera ini bisa namanya Etlingera Paulsen misalkan gitu ya. Karena biasanya rata-rata begitu untuk penemunya itu boleh menyebutkan nama mereka di belakangnya nama Latin. Tetapi karena kecintaannya Axel Paulsen ini kemarin dianya eh, karena cinta Balikpapan gitu ya. Jadi akhirnya Etlingera Balikpapanensis. Makanya kenapa ada bahasa Balikpapanensis gitu ya. Jadi jarang itu di kota lain di Indonesia saja yang ada kata-kata belakangnya kota gitu ya. Jadi nggak ada itu misalkan Etlingera Surabayanensis gitu ya atau Malangnensis itu jarang, tidak ada. Ada tuh cuma eh, apa namanya eh, kayu hitam aja sih, kayu hitam yang dari Sulawesi, dia bahasanya cuma Sulawesi aja tapi bukan seperti kota seperti Balikpapan gitu ya. Ini ketika di hutan lindung Sungai Wen, jadi ini ada di Camp Jamalnya. Eh, Kemudian dia meneliti tentang jahe tadi. Nah, jahe Balikpapan sendiri itu berbeda dengan jahe yang lain. Dia termasuk jahe jahe putih sebetulnya, Bapak Ibu. Kalau secara tampak dekat itu seperti kecombrang ya, Bapak Ibu kalau tahu. Tapi biasanya 2 meter aja atau 1,5 meter. Tetapi kalau jahe Balikpapan ini bisa sampai 6 meter tingginya, gitu ya. Jadi sudah kami teliti, kalau di kebun raya sendiri kita punya sekitar 16 titik keberadaan dari jahe Balikpapan yang masih kami simpan gitu ya, kami tidak publikasikan, tetapi ada satu jalur yang kami namakan jalur Etlingera Balikpapanensis supaya teman-teman tahu juga gitu ya. Jadi yang 15-nya saya simpan itu. Jadi dan ini sangat menjadi daya tarik penelitian ya. Saya sering kali menolak, banyak sekali menolak untuk dilakukan penelitian karena keberadaannya ini masih belum banyak gitu. Jadi saya itu lebih selektif kalau untuk peneliti untuk jahe Balikpapan. Nah, ini kita resmikan. Ini sedikit gambar saya ya. Perbandingan saya ini eh, tinggi sekali. Ini di habitat aslinya. Dan di 2 tahun lalu kami meresmikan jahe Balikpapan tadi. Nah, kalau ngomongin fauna, kita fauna juga punya maskot flora yang sudah disahkan itu lama sih, di tahun 80-an nggak salah itu. Nah, ini namanya burung madu ya. Jadi burung madu itu awal mulanya itu peneliti, ini saya juga pernah ketemu, namanya Gabriel Fredrickson. Nah, dia itu melakukan penelitian S3-nya di Balikpapan di hutan lindung Sungai Wen, kemudian dia menemukan beruang madu ini. Dia S1-nya tentang beruang grizzlies yang di Amerika Serikat, kemudian S2-nya di Malaysia kalau tidak salah, juga ngambil beruang, dan yang terakhir dia di Balikpapan ketemu beruang madu gitu ya. Nah, disahkan sama pemerintah itu
ketika dia juga penelitian sebagai peneliti orang hutan juga ya. Jadi ketika dia lihat burung madu ini tidak banyak dijumpai di beberapa kota lain dan dianggap udah bagus untuk dijadikan maskot fauna ya kota Balikpapan. Kemudian akhirnya di tahun 2005 juga di zamannya Pak Imdat itu diciptakanlah KWPLH ya. Jadi KWPLH itu diinisiasi karena banyaknya tangkapan liar dari beruang madu tersebut gitu ya. Jadi ketika beruang madu itu dipelihara oleh manusia, ternyata dia dikembalikan di habitat aslinya nggak bisa karena dia kebiasaan di kandang, kebiasaan dikasih makan, dia akhirnya tidak bisa mandiri. Nah, akhirnya dibuat sebuah enclosure yaitu KWPLH supaya sebelum dia dilepas liarkan itu diuji coba lah ibaratnya. Jadi di kawasan enclosure tadi. Jadi banyak juga yang burung madu yang ada di KWPLH yang sudah mandiri itu akhirnya dirilis. Jadi bahasanya ada rilis, dia tuh dilepas ke hutan alami yang ada di Balikpapan ya. Jadi memang harus syaratnya khusus juga kalau untuk merilis ini. Dan akhirnya dijadikan beberapa maskot ya, maskot ada tim, kemudian ada maskotnya memang gambarnya logo Kota Balikpapan, ada yang dijadikan apa namanya nama nama tim dan segala macam. Jadi sudah sangat terkenal. Kemarin sempat ada juga perdebatan ya, mau diganti maskotnya ke macan dahan kalau nggak salah. Karena memang macan dahan itu ditemukan juga di hutan lindung Sungai Wain dan cukup menarik yang macan dahan karena dia lebih agresif, tapi dia kecil ya, kayak kucing dia macan dahan itu. Tapi kalau menurut saya sih lebih lebih familiar kita beruang ini. Meskipun memang beruang madu adalah salah satu beruang yang paling pemalu di antara yang lain. Jadi kalau pemalu dan pemalas, nah itu yang mungkin sedikit filosofinya yang kurang kena gitu. Tapi di luar itu eh, beruang madu itu terkenal dengan nih ada lehernya, ada kayak kalung ya di lehernya tadi. Nah, kita ngomongin konservasi air di Balikpapan juga ada namanya waduk, ada embung, bendali, dan bozem. Saya yakin mungkin Bapak Ibu juga baru tahu nanti, wah ternyata ada embung, ternyata ada bendali gitu ya. Jadi ini juga dilakukan di Kota Balikpapan. Kalau waduknya kita itu ada 3 ya Bapak Ibu. Itu untuk mengisi air hujan, menampung, kemudian irigasi yang menjadi sumber daya air kita di PDAM, kemudian juga cadangan dari air baku ya. Tetapi beberapa tempat waduk itu dijadikan sebagai PLTA ataupun hidup biota air. Tapi kalau di Balikpapan lebih ke air baku untuk kebutuhan konsumsi air di Kota Balikpapan. Karena memang Balikpapan itu dianugerahi tanah yang luar biasa mineralnya Bapak Ibu. Jadi kita nggak bisa seperti Jawa gitu yang punya air yang berasal dari bawah tanah karena kandungan zat besinya sangat tinggi ya. Jadi air sumur tuh biasanya keluarnya zat besinya sangat tinggi sehingga kita pakai air permukaan. Air permukaan tuh pakai waduk tadi. Nah itu ada waduk Manggar ini yang menjadi bahan baku sumber air di Balikpapan. Kemudian ada juga waduk Wain, Bapak Ibu. Jadi kalau ke hutan lindung Sungai Wain nanti Bapak Ibu ketemu waduk. Waduk ini yang menjadi pusat air, konservasi air untuk aliran ke Pertamina ya Bapak Ibu. Nah kemudian yang terbaru adalah Waduk Tritip, dibangunnya Waduk Tritip itu untuk saat ini sebetulnya luasannya lebih luas kepada Manggar, tetapi airnya tidak penuh-penuh gitu ya. Karena memang untuk menggenangi ini butuh beberapa tahun ya. Nanti ke depannya memang daerah Balikpapan Timur, Balikpapan Selatan itu akan dialiri melalui Waduk Tritip, tetapi masih belum optimal ya. Nah kemudian embung, kalau bedanya dengan embung adalah sama, itu dibuat untuk aliran air dari air hujan ya Bapak Ibu. Kalau waduk tadi juga dari air hujan, jadi lebih menampung air dari hutannya. Kemudian ada penampungannya itu lebih ke air hujan. Nah, sementara kalau embung itu semuanya ada 3 di Balikpapan
itu semuanya ada di kebun raya. Jadi fungsinya embung ini lebih ke konservasi kalau di kebun raya. Karena memang habitat habitat faunanya banyak ya masih di kebun raya untuk yang berhubungan dengan biota air. Jadi kami masih ada itu hewan kayak model pelikan gitu ya, yang kepalanya dia kayak ular, dia bisa dia makannya ikan gitu, dia burung dan beberapa biota lainnya gitu ya. Tetapi nggak ada buaya di sini karena memang tidak terkoneksi dengan sungai. Berbeda dengan hutan lindung wine itu dia terhubung dengan sungai sehingga kalau ke waduk itu pasti ada buayanya. Makanya kemarin ketika saya pilih mau ke hutan lindung Sungai Wan itu ngajak anak-anak kecil ini, ngajak anak SD itu agak-agak sedikit parno juga gitu ya. Untuk safety-nya masih masih dipertanyakan gitu ya. Nah, kemudian di Balikpapan juga banyak bendali. Kalau bendali ini lebih ke air buangan parit ya dari rumah tangga yang ditampung di sebuah wadah untuk mengendalikan adanya banjir Bapak Ibu. Jadi bendali-bendali ini fungsinya lebih ke pengendali bukan untuk konsumsi air gitu ya. Kenapa nggak bisa dikonsumsi air? Sebetulnya agak luar biasa lagi karena harus diproses lagi dari air kotoran tadi. Dan ya tadi kita juga ngomongin sebetulnya layaknya ya tidak layak untuk konsumsi konsumsi manusia juga kembali karena banyak zat E. coli-nya juga pasti di situ. Nah, di situ ada Bendali satu, Bapak Ibu. Bendali satu ini untuk menampung air limpasan dari regensi. Kalau Bapak Ibu pernah ke Bendali satu itu ada di SMA 5 ke belakang gitu ya. Kemudian ada Bendali kedua, Bendali 2 ini juga di daerah situ juga dia menampung untuk kawasan perumahan perumahan di belakang SMA 5 itu ada Bendali 2. Kalau Bendali 3 ini ada di BJBJ untuk menampung air limpasan dari perumahan Balikpapan Kota dan Kartini Residen kah kalau nggak salah itu. Jadi di situ juga ada Bendali. Kemudian Bendali 4 itu sampingnya Bendali 3 juga dekatan masih di BJBJ. Dan yang paling terkenal itu Bendali Wonorejo ya. Wonorejo ini diharapkan sebagai bendungan untuk kawasan di Kampung Timur. Jadi yang paling banyak orang tahu tuh biasanya di Wonorejo ya. Tetapi yang 1 sampai 4 ini masih belum banyak yang tahu teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah Bozem. Bozem ini hampir sama pengendali air, cuma dia di skalanya untuk satu perumahan kecil saja gitu ya. Jadi harusnya harusnya itu semua perumahan ketika baru buat itu harus punya Bozem gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau beli di perumahan agak kritis juga, Pak ada Bozemnya enggak gitu. Karena memang kewajiban di site plan-nya perumahan itu minimal ada Bozem yang mengendalikan gitu ya. Kayak di Grand City itu punya Bapak Ibu di GPA itu ada juga bozemnya gitu ya meskipun mungkin masih kurang kita rasa kurang ataupun ini nanti mudahan di semua perusahaan di perumahan yang baru buat itu punya bozem gitu ya. Nah kita ngomongin hutan lindung, jadi di Balikpapan adalah satu-satunya kota yang punya 2 hutan lindung Bapak Ibu. Hutan lindung Sungai Wen, dia berbentuk kalau kita petanya di kota Balikpapan dia seperti paru-paru Bapak Ibu. Sebelah kiri itu hutan lindung Sungai Wen, sebelah kanan itu hutan lindung Manggar gitu ya. Jadi biasanya kalau hutan lindung Sungai Wen ini kilo 13 ke atas sampai kilo 22 nggak salah. Jadi yang menjadi perdebatan juga kalau saya gitu ya ditawari tanah gitu Pak, ada tanah di kilo 17 gitu. Saya selalu lihat dulu set plan-nya masuk di hutan lindung enggak gitu. Jadi harus teman-teman juga kalau ingin beli tanah dan segala macam apakah kawasan itu masuk hutan lindung. Kalau hutan lindung itu tidak bisa diperjualbelikan ya, tidak bisa dikuasai. Paling enggak bisanya cuma hanya untuk pertanian dan segala macam. Nah, hutan lindung ini juga area konservasi yang untuk habitat in situ tadi ya, flora dan fauna. Sementara hutan lindung di Balikpapan tuh dikelola oleh provinsi karena kemarin di tahun 2016 ada perubahan bahwa tidak boleh lagi ada di kota sehingga ada di provinsi. Nah, kita ngomongin hutan lindung Sungai Wain tadi itu cukup luas ya, Bapak Ibu, ada sekitar 11.000 hektar
untuk kawasan hutan lindung Sungai Wan ini, dan dia bertambah lagi gitu, bertambah lagi karena upaya ini sangat bagus, sehingga kalau ada tanah yang nggak dipakai itu langsung dijadikan hutan lindung gitu ya. Jadi ada penambahan lagi namanya di Paru Burung. Nah ini memang masih hutan premier Bu, salah satu hutan lindung yang masih terjaga ya. Jadi kita masih banyak menemukan pohon-pohon yang tingginya di atas 30 meter gitu ya rata-rata di situ. Dan memang kalau untuk trekking ke sana harus benar-benar yang fisiknya kuat Bapak Ibu, karena tingkat oksigennya itu sangat kecil. Kita akan rebutan dengan pohon-pohon yang besar gitu. Biasanya pohon-pohon yang tinggi itu akan banyak nyerap oksigen, dan itu terbukti ya Bapak Ibu, beberapa relawan juga meninggal di dalam itu karena kehabisan oksigen dan segala macam. Ada yang kesasar dan segala macam. Jadi kalau ke sana perlu pendampingan khusus, dan memang fisiknya itu lebih dari rata-rata lah, harus mungkin para pelari atau yang sudah ter inilah. Jadi kalau kemarin kita 2 kilo masih ngos-ngosan gitu ya, jangan ke hutan lindung ya. Jadi di hutan lindung ini juga ada trek namanya trek Jamal, ada camp 1, kemudian camp 2, dan insya Allah juga saya akan ke hutan lindung Sungai Wan nanti sebelum puasa ya, diajakin sama Pak Kadis, karena beliau ingin ketemu camp Jamal namanya, di jaraknya sekitar 8 kilo Bapak Ibu. Jadi kalau kita jalan kaki mungkin dari Rapak gitu ya sampai Poltekbah gitu, jalan kaki itu kita tempuh sekitar 4 jam. Nah ini bentukannya dari Sungai Wan tadi luar biasa. Jadi pohon-pohonnya juga Bapak Ibu di sana cukup lebat, dan mayoritas adalah tanaman kayu karena memang jenis tanahnya itu mumpuni untuk itu. Dan eh, kalau di kota panas gitu ya Bapak Ibu, mungkin di kota tuh 30 derajat misalkan. Kalau Bapak Ibu di daerah Kebun Raya atau di hutan lindung Sungai Wan itu derajatnya agak turun sedikit Bapak Ibu, kami di sini. Jadi lebih dingin sedikit lah, mungkin 1-2 derajat. Jadi meskipun panasnya kayak gitu, tapi kalau di hutan lindung wah masih masih alami gitu ya. Ini spot-spot yang paling banyak orang di foto ya, ada jembatan yang panjangnya 1 kilo nih. Kalau kita mau ke Camp Jamaluddin ada juga beberapa trek. Sekarang ada trek pendeknya untuk SD, SMP, dan SMA. Ada yang 600 meter, ada yang 1 kilo, ada yang 2 kilo gitu ya. Tapi kalau untuk para peminat khusus tuh ada sampai 8 kilo tadi. Nah, kemudian hutan lindung Sungai Manggar itu dibuat untuk menjadi cakupan air dari Waduk Manggar, Bapak Ibu. Jadi ini Waduk Manggarnya. Nah, itu jadi kita harus melindungi area-area sininya gitu, area hutannya, sehingga kebutuhan air kita juga cukup banyak gitu. Hutan Sungai Manggar memang sih bukan hutan premier, jadi dia hutan sekunder, jadi pernah terbakar dan habitatnya juga tidak terlalu alami ya, tetapi upaya pemerintah adalah supaya tidak terlalu banyak kegiatan di hutan ini Sungai Manggar gitu. Minimal ada upaya untuk pelestariannya gitu ya. Ini Sungai Manggar, kalau pernah ke sana biasanya teman-teman camping ya. Jadi masih adem juga di sana, dan pohonnya juga lebat-lebat gitu ya. Nah, kita ngomongin hutan kota, jadi beberapa kota juga sangat menginisiasi adanya hutan kota. Di Jakarta juga sudah mulai banyak hutan kota dibuat. Karena memang kebijakan pemerintah itu sekarang minimal kota itu harus punya sekitar 25% minimal ruang terbuka hijau. Jadi mau tidak mau harus punya hutan kota gitu ya. Nah, ini beberapa hutan kota di Balikpapan, Bapak Ibu. Hutan kota Jalan Manunggal, kalau yang berada di RSS Damai, ini di eh, dekat lapangan bolanya. Kemudian ada Sarifudin sebelah kiri setelah SBBU, ada beberapa juga ya, hutan kota Sepinggan, Sepinggan Dalam, Daksa, Praja Bakti di SMA 5 di belakang itu juga ada hutan kotanya meskipun 2 hektar saja. Bendali dan segala macam. Jadi kita hampir punya sekitar 19, dan kita punya 3 mangrove ya yang dikelola pemerintah, yaitu mangrove Margasari, Margomulyo, sama Tritip ya. Nah, ini cukup banyak lagi ya, ada beberapa hutan kota. Nah, ini salah satu hutan kota di Margomulyo, ini sekitar 8 hektar Bapak Ibu, yang sudah sering mungkin Bapak Ibu ke sini.
Ini masih di bawah binaannya DLH, RSS Damai. Yang lagi ngetren sekarang hutan kota Karyangau, Bapak Ibu, karena dibantu oleh komunitas untuk dibuat aviari di dalamnya. Nanti kalau sudah jadi mungkin saya ajak Bapak Ibu juga ke sana gitu ya, ke hutan kota Karyangau. Nah, ini hutan kota Spinggan, di sampingnya Spinggan, ini Mangrove Center. Dan ini yang kita akan kunjungi Bapak Ibu, yaitu hutan kota Telaga Sari. Hutan kota Telaga Sari adalah hutan kota terluas di Balikpapan. Jadi luasnya sekitar 18 hektar Bapak Ibu. Kalau digambar itu dia kayak paru-paru juga, ada sisi barat dan sisi timurnya. Di sini kalau kita tersesat itu bisa tembusnya macam-macam Bu ya. Bisa ketemu di Prapatan, bisa ketemu di Gunung Dub, bisa ketemu di Melawai gitu tembusnya ya, bisa ketemu di Rapak gitu ya. Jadi memang sangat luas sekali hutan kota Telaga Sari. Dia berkoneksi langsung dengan Gunung Dub sana ya, perumahan Pertamina. Nah, ini petanya Bapak Ibu. Di sini itu cukup cukup unik ya, karena tanahnya itu tanah tanah pasir, tanah keras namanya. Kerangas, mohon maaf. Jadi eh, Bapak Ibu kalau tahu pasir putih itu dapatnya dari mana, yaitu beberapa juga contohnya kayak Telaga Sari gitu. Tapi di Telaga Sari kita tidak ada penambangan gitu. Jadi rata-rata kalau pasir putih itu ambilnya dari Samboja ya. Jadi dia pasir seperti itu. Jadi beberapa tanaman itu hanya yang khusus yang bisa hidup di sana. Jadi di sana tuh masih banyak karamunting karena masih masih kuat. Kemudian kantung semar dan beberapa tanaman kayu juga ya. Jadi memang unik ya, salah satu eh, apa tanahnya juga tanah kerangas tadi berupa pasir gitu ya. Nah ini kalau di Bapak Ibu kalau naik pesawat, nah ini naik pesawat itu bisa lihat kalau di arah kota itu hutan kota Telaga Sari seperti ini. Itu kita juga jaga hutan Dubs juga ya, hutan Dubs, Gunung Dub itu dijaga oleh Pertamina, mudahan tidak ada pergerakan yang berarti untuk hijaunya. Apabila hutan kota Telaga Sari ini gundul sama sekali Bapak Ibu, itu niscaya Gunung Sari itu bakal tenggelam Bapak Ibu. Karena limpasan air dari hutan kota Telaga Sari itu larinya ke samping perpustakaan ya, Bendali yang ada di samping perpustakaan. Bapak Ibu kalau ingat di tahun 2000 berapa ya, saya pas kuliah itu 2004 ya, 2004 atau 2005 kan sempat Bendalinya pecah ya, apa eh, kena limpasan air dan akhirnya Gunung Sari daerah dulu SMA Gama itu banjir gitu ya, banjir luar biasa. Nah makanya di situ juga dijaga sampai sekarang waduknya. Jadi kalau kalau limpasan airnya juga tidak ada, wah luar biasa. Makanya pentingnya hutan kota Telaga Sari ini kita rawat lah ke depannya. Nah, hutan kota Telaga Sari itu sudah banyak dulu dilakukan beberapa kegiatan. Saya kenalkan ke Bapak Ibu di sini supaya nanti ke depannya bisa membawa siswa sendiri secara mandiri. Nanti saya kenalkan dengan pengurusnya dan segala macam. Kita berkegiatan di hutan kota Telagasari gitu ya. Jadi kalau ke kebun raya itu terlalu jauh, saya kasih alternatif di hutan kota Telagasari berkegiatan gitu. Jadi luar biasa treknya. Nah nanti bisa juga berkegiatan ini dulu kita sampai ada pengelolanya ya, ada beberapa dari sekolah juga. Mudahan nanti bisa bersinergi lagi, kita bisa aktifkan kembali hutan kota ini. Nah, ini beberapa tanaman yang ada di hutan Telagasari dan tutupannya juga cukup bagus ya di hutan kota Telagasari. Masih ada karamunting, Bapak Ibu kalau zaman dulu pernah lihat karamunting, nanti bisa ketemu lagi. Beberapa tanaman kayu, meranti dan segala macam tuh masih ada juga di situ. Nah, mungkin dari saya itu saja. Sampai jumpa di hutan kota Telagasari. Sedikit ngasih izin Mas Ferry ngasih untuk TM sedikit bahwa hutan kota Telagasari nanti kita master pointnya kita lewat Marta Dinata Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu tahu SD 022 Tengah itu masih naik terus. Kalau Bapak Ibu tahu PDAM yang lama ini masih terus ke atas. Kemudian nanti ada pertigaan ya, pertigaan yang dulu ada jalan pembangunan namanya. Jadi dulu itu terkenal sama Radio Liga Perdana gitu ya. Di sini juga ada SLB Dharma Kencana. Nanti kita masuk.
Nah, nanti belok kiri. Nah, nanti ada area parkir di sini gitu ya. Jadi bisa dicek ya. Jadi sebetulnya Telaga Sari ada beberapa pintu Bapak Ibu, tapi kita ke pembibitannya dulu. Jadi saya akan kenalkan pembibitan yang ada di situ. Itu pembibitan banyak tanaman buah dan tanaman kayu ya. Jadi Bapak Ibu kalau berminat ingin menanam di sekolahnya, silahkan nanti bersurat ke DLH, ngambilnya di pembibitan Telaga Sari di sini nanti ke depannya. Nah, ini secara realnya Bapak Ibu, kira-kira gambarannya. Nanti kita parkirnya di sini Bapak Ibu ya. Makanya kenapa saya wajibkan motor saja, karena area mobilnya agak sulit sih Bapak Ibu. Jadi panitia saja yang membawa mobil karena bawa perlengkapan, sisanya kita bawa motor. Akan lebih baik kalau Bapak Ibu juga bergoncengan gitu ya dengan temannya. Di sini nanti ketemu paving, ini paving luas, nanti ada pagarnya, nanti insya Allah setelah kegiatan kita akan tutup pagarnya gitu ya. Kita tunggu jam 8 Bapak Ibu, kita akan berangkat mungkin jam-jam 9 supaya tidak panas gitu ya. Dan ini area trekkingnya Bapak Ibu, area trekkingnya cukup mudah lah, cuma 1 kilo aja lah ya. Tidak sampai setengahnya dari kebun raya. Jadi kalau Bapak Ibu kemarin ke kebun raya, mungkin separuhnya saja ketemu trek ini. Kita akan ke Urban Legend ya. Jadi yang biasa guru-guru di guru-guru di Gunung Pasir, sekolah-sekolah juga terkenal dengan Tangga Seribu. Nanti kita akan ketemu Tangga Seribu di sini Bapak Ibu. Dan beberapa inilah bangunan-bangunan mistik gitu ya. Mistis gitu ya. Ada rumah itulah, nanti kita jelaskan juga di sana. Untuk sekedar ketahuin aja Bu ya. Jadi kalau kita trekking sama murid mungkin sampai sini aja gitu, sampai jembatannya aja. Jalan, maksudnya tangga 1000 tadi. 1 kilo. Tapi kalau Bapak Ibu bilang Pak kurang jauh, kalau kurang jauh kita akan putar di sini Bapak Ibu ya. Putar sini boleh. Silakan kalau Pak kita mau 3 kilo, ini kayaknya 3 kilo ini dapat ini. Insya Allah besok saya sama tim panitia akan membuat jalur trekkingnya. Kita usahakan itu bagus gitu ya. Cari-cari spot-spot yang bagus gitu ya. Ini dress code-nya Bapak Ibu, kalau masuk hutan intinya Bapak Ibu kata kuncinya adalah tidak memakai bahan warna yang gelap ya. Karena gelap itu disukai oleh beberapa binatang gitu ya, khususnya untuk pacet ataupun nyamuk gitu ya. Jadi kita merekomendasikan bahan-bahan atau kain yang tidak berwarna gelap. Kalau punya topi boleh topi-topi warna krim gitu ya. Jilbab yang ungu. Karena kita LK kita pakai kaos yang LK. Kalau yang nggak punya mungkin pinjam nama sekolah tetangga Bapak Ibu silakan. Jangan pelit juga sekolah tetangga yang punya gitu kan, karena banyak sekali ya, satu sekolah tuh kadang dia pesen sampai 30 tuh, yang datang gurunya cuma 3 gitu. Jadi ya sesama kepala sekolah minta pinjam lah gitu kan. Kalaupun tidak ada, kita merekomendasikan yang warna mirip saja ya Bapak Ibu. Jadi ungu miripnya warnanya biru gitu ya. Tapi jangan warna hitam gitu, atau warna putih lah kita buat ini. Jangan juga melebar ke warna lain. Jadi biar supaya kita mengidentifikasi teman-teman kita gitu ya. Celana boleh celana yang cerah ya. Jangan celana pramuka. Celana pramuka tuh lebih ke gelap juga. Kalau sepatu senyamannya Bapak Ibu, diusahakan jangan sepatu yang teplek, yang apa sih bahasanya? Sepatu sepatu ini ya, apa namanya? Sepatu cats ya. Nanti bisa terpeleset dan segala macam. Jadi lebih ke sepatu-sepatu yang ada karetnya gitu ya, sepatu olahraga, sepatu lari gitu ya. Nah, kemudian tasnya juga kalau mau bawa tasnya warna cerah, bawa lotion anti nyamuk, Bapak Ibu membawa tumbler, kita akan menyediakan snack nanti berupa ditambah gitu setelah kegiatan, tapi kalau airnya nanti kita berupa tumbler. Nanti kita akan bagikan sertifikat di tempat acara dan yakin Bapak Ibu sehat untuk trekking. Kalau kalau pas lagi sakit atau pas hari Jumatnya Pak saya pusing, nggak usah ikut, nggak apa-apa, nanti yang penting diwakilkan temannya untuk mengambilkan sertifikatnya gitu ya. Kemudian bagi Bapak Ibu juga yang disuruh sama kepala sekolah, misalkan kepala sekolahnya nggak paham, ada beberapa guru yang alergi
alergi rumput gitu ya misalkan, atau tanaman, ya jangan ikut gitu. Ini bukan bercanda ya. Jadi kadang juga saya pernah dapat apa ya, eh, orang yang melamar di kebun raya gitu, dia punya tulisannya ada alergi rumput ya. Saya kaget, oh ternyata ada juga alergi rumput gitu ya. Kalau alergi rumput ngapain ke hutan kan gitu, ngapain kerja di kebun raya. Kemudian sertifikat nanti kita tercetak Bapak Ibu, kita akan kasih 12 JP di situ. Kemudian kalau Bapak Ibu yang punya penyakit bawaan gitu ya, perlengkapan obat sendiri. Insya Allah kami juga siap spare tandu ya. Nanti kita bantuin ya kalau ada yang kayak di kemarin di kebun raya itu kan ada yang keseleo satu gitu ya. Jadi waktu itu saya tidak siap tandu, nanti kita siapkan tandu ini sama untuk ram tadi. Ya mungkin itu saja dari saya Pak Ferry. Nanti dilanjutkan moderator. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga eh, kegiatan LK ini tetap berjalan dengan partisipasi Bapak Ibu ya. Jadi sampai disampaikan Mas Aris tadi, kami membantu juga, membantu sebisanya ya Bapak Ibu. Karena memang kami ini juga tadi ya punya kegiatan masing-masing gitu ya, Mas Aris yang ngajar, teman-teman yang lain juga, Mas Ferry, Bu Linda, Bu Ketua juga, Bu Sukma, kita juga punya pekerjaan masing-masing. Jadi alhamdulillah terima kasih juga panitia untuk menyempatkan waktunya bisa membantu teman-teman semua gitu ya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Lukman atas pemaparannya. Wah, ternyata kita di LK dibawa dari pantai sampai ke hutan ya, jalan-jalan ya. Dan hutan kota kita juga ada banyak ya. Baik rekan-rekan semua, kita sampai di penghujung kegiatan. Sebelum itu kami sediakan sesi tanya jawab. Jadi rekan-rekan yang ingin bertanya silahkan saja raise hand atau melalui kolom chat. Ya, silahkan. Sambil nanti mungkin ada obrolan tiganya, ada 3 chat. Oh, background. Ada pertanyaan? Oh, belum ada. Mbak Meti mungkin sudah siap untuk kuisnya sambil menunggu pertanyaan teman-teman. Udah Pak, saya share-nya di chat atau di grup ya? Ini kayaknya sudah dikirim nih. Ini Google Form apa nih? Di Ini harus kolom chat. Absen ini absen. Yang Oh, di kolom absen. chat ini absen. Oke. screen di grup ya. Boleh di grup, boleh juga di kolom chat, Mbak. Oke. Ini kita kuisnya online. Jadi saya sambil menunggu Bapak Ibu bergabung. Ya, yang belum bergabung segera bergabung di kuisisnya. Ini kira-kira ada bocoran hadiahnya nggak nih, Mbak Mei? Gimana Pak Lukman? Biasa Dapat dirahasiakan gitu ya. dirahasiakan. Ini baru 2 orang yang bergabung. Kelihatan nggak Oke, ya? panitia boleh gabung ya? Panitia boleh gabung nggak? Boleh, boleh aja. Boleh. Kalau bisa jawab kan. Jumlah pesertanya ada 70 orang, yang baru bergabung ada 6. Ayo Bapak Ibu. Nah, ayo. Yang belum segera ditunggu. Kita mulai saja Pak Lukman. Atau ditunggu dulu? Ditunggu dulu sepertinya. Masih ada yang bertambah itu, masih ada 21, 22. Oke.
Hadiahnya berapa orang, Mas? Ya. Hadiahnya untuk berapa orang pertama yang Nah, ini berhasil? Mas Lukman yang tahu ini. Digandeng dari track awal sampai akhir hadiahnya. Masih terus bertambah 30. Sudah setengah. Gimana 2 menit lagi kita mulai kan, Mbak? Oke, menit ke 33 ya. Oke. 2 menit lagi. 1 menit lagi. Panitia juga boleh ikut. Oke, saya mulai. 1, 2, 3. Kita baca doa. Masih juara ini sepertinya Bu Fitri dan Bu Risma. Wah, kayaknya saling kejar mengejar ini. Iya, kejar-kejaran nih. Diambil 3 teratas ya, Pak Ferry. Siap, siap. Masih di Fitri Dharma.
Oh, ternyata berkejaran Fitri dan Gabriela. Coba lihat ke bawah siapa panitia kita ini. Panitia kita di bawah semua kayaknya. Pak Ferry menyerah kayaknya. Oh, saya silakan aja lanjut Mas Haris. Saya menyerah demi sampean. Enggak, kita bagian yang bawa hadiah aja. Iya, iya, iya. Sudah selesai? Masih tiga teratas ya. Beberapa Risma. belum itu Mas kayaknya di bawah itu. Ya, masih ada pekerjaan di atas. Belum selesai semua. Sementara masih itu. Tegangnya wajahnya Bapak Ibu kayak Serius, ngerjain Pak? Serius. ujian PPG. Wah, belum sempat foto tadi berapa? Mbak Mei sudah semua Mbak Mei? Nah, yang peringkat pertama, peringkat kedua,
Ibu atau Bapak mana? Yang ketiga, Fitri Dharma. Luar biasa 15 pertanyaan, 14 yang betul ya. Ya, Salah satu aja. Salah satu. salah satu nih kayaknya soal terakhir nih. Soal keempat kayaknya, soal keempat itu. Oh ya, soal keempat. Soal keempat. Ya, luar biasa ini. Berarti dari tadi mendengarkan ya. Ya. Yang menang langsung chat Mas Lukman ya. Minta hadiahnya. Plus nomor rekening ya. Ada rekening juga ya. Nomor satu juga boleh, nomor 4. Nomornya aja. Nomornya. Ya nanti yang menang Bapak Ibu silakan di grup ya, nanti biar kita bikinkan juga ini sertifikatnya nanti. Nama lengkap sama asal sekolah Bapak Ibu. Ya, kalau naik kayak apa caranya? Baik, Mbak Mei, apakah sudah? Sudah. Pak Ferry ada pertanyaan juga di grup. Oke. Oh, di grup? Di grup. Di chat. Kalau boleh merakit sama dengan itu 5 juga dibilang. Kalau 0 yang hilang, kalau 5 tetap. Bisa ditutup mungkin, Pak Lukman? Jadi nolnya tambahin Ada pertanyaan tadi di kolom chat. gimana jadinya? Ya Tidak tadi. ada. Ya, nanti Boleh. dikorek. Saya tidak ikut. Yang kayaknya betul kecil kayaknya. Ini itu yang kayak Ini SDT Jamiatul Mustaqim ya. Saya izin bertanya, satu teman saya juga ada kegiatan family gathering guru wali kelas di Manggar. Apakah boleh jika izin tidak bisa ikut? Gimana panitia? Sudah dijawab sama Pak Lukman, nggak apa-apa Bu, nggak Sudah. ikut. Bapak kan tadi ya. Baik, tidak ada pertanyaan lagi ya. Dan Mbak Mei sudah selesai. Kami tutup ya, Mas Lukman dan Mas Aris. Apa ada tambahan? Siap, cukup siap. Siap, cukup. Oke, cukup baik. Kami akhiri. Terima kasih partisipasi rekan-rekan semua pada Zoom meeting hari ini. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.